Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maro Ahmadi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah studi keislaman yang bertema kemasyarakatan dan pembinaan akhlak dalam Islam. Dan saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Niswatu Sururin dan Nurdiana Hazlindawati. Pengertian kemasyarakatan. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem adat istiadat, ritus serta hukum-hukum khas dan hidup bersama. Kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya, dan kegiatan manusia pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan dan sistem kemasyarakatan akan tetap terwujud selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan, dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu, tradisi, dan sistem. B. Dinamika masyarakat. Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan, pemikiran. 2. Modal, antara lain sumber daya manusia ataupun modal finansial. 3. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial. 5. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya. 6. Agen atau faktor, hal ini secara umum termasuk dalam model sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif individual dalam mencari kehidupan yang lebih baik. C. Pengertian masyarakat Islam. Teori masyarakat Islam diartikan sebagai sekelompok manusia hidup terjaring kebudayaan Islam yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya. Kelompok itu bekerja sama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Quran dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan. Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. 2. Pengertian pembinaan. Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. 3. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami. Pola sikap dan tindakan yang dimaksud mencakup pola-pola hubungan dengan Allah, sesama manusia termasuk diri sendiri, dan dengan alam. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmunah. Sebaiknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah. Akhlak terhadap sesama diperinci sebagai berikut. 1. Akhlak kepada Rasulullah, mengikuti semua sunnahnya, sering membaca sholawat. 2. Akhlak kepada orang tua, bertutur kata yang sopan dan lemah lembut dan mendoakan kedua orang tua. 3. Akhlak kepada diri sendiri, bersikap sabar, syukur, tawaduk, dan optimis. 4. Akhlak kepada keluarga, membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, juga menjaga hubungan silaturahmi. 5. Akhlak kepada tetangga, membantu di waktu susah dan saling menghindarkan pertengkaran dan permusuhan. 6. Akhlak kepada masyarakat, saling mengucapkan salam jika bertemu dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan. Pembinaan akhlak dalam Islam.
1. Pembiasaan. Pembiasaan dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya dilakukan terhadap anak didik yang dalam usia muda, karena mereka masih memiliki rekaman atau daya ingatan yang kuat. Kedua, mauizah. Memberi pelajaran akhlak terpuji serta memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta memperingatkannya. Ketiga, ceramah adalah suatu cara mengajar atau menyampaikan informasi melalui peraturan kata-kata oleh pendidik kepada peserta didiknya. Keempat, keteladanan. Maksudnya seseorang dapat mencontoh atau meniru sesuatu dari orang lain, baik perilaku maupun ucapan. Kelima, kisos atau cerita. Metode cerita ini kita dapat mengambil beberapa kisah dari Al-Quran atau hadis untuk diambil sebagai pelajaran yang dapat ditiru maupun sebagai peringatan dalam membina akhlak. Keenam, metode pergaulan. Dalam metode ini dapat dipahami bahwa pergaulan sangat berpengaruh dan dapat menentukan perilaku atau akhlak seseorang itu dikatakan baik atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.